Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 166. Ku gembira Kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindungan-Mu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini dalam rangka merayakan hari Minggu Biasa yang ke-15. Lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak kembali untuk sungguh semakin meneguhkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai wadah di mana sabda itu sungguh bertumbuh subur sehingga mendatangkan buah dan hasil yang berlimpah bagi sukacita dan kebahagiaan hidup kita. Juga lewat Ekaristi Kudus ini kita menghaturkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas tuntunan berkat-Nya yang boleh kita alami sepekan telah kita lalui dalam segala tugas tanggung jawab dan perutusan kita masing-masing, sembari memohon kepada Allah semoga perjalanan hidup kita sepekan ke depan dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan kita mampu kita laksanakan dengan baik, penuh tanggung jawab, dan juga moga-moga senantiasa tetap berkenan di hadapan Allah. Juga kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini ungkapan syukur kita bersama dengan Saudari Gabrielis Gerans yang merayakan ulang tahun ke-35 pada tanggal 12 Juli. Juga kita memohon rahmat keselamatan kekal bagi arwah anak terkasih Elizabeth Cassandra Brille Bota. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah pembawa kabar gembira yang diwartakan ke seluruh dunia. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih ditaburkan di mana-mana. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah yang bagaikan benih tumbuh dan berkembang dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh
kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabdamu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Kami bersyukur atas tuntunan kasih dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam sepekan perjalanan hidup kami. Dan kami mohon semoga perjalanan hidup kami dalam sepekan ke depan juga senantiasa Engkau tuntun dan Engkau berkati, agar segala yang kami rencanakan, kami laksanakan dengan baik dan sungguh menghasilkan buah yang menggembirakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik
dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun mengalirkan air, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ.
sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Baik, syukur dan puji Tuhan. Hari ini kita atau gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-15, dan lewat perayaan itu, khususnya lewat sabda yang kita dengarkan dari Injil, menunjukkan atau Yesus menampilkan perumpamaan tentang seorang penabur yang tentu saja tidak asing bagi kita. Kalau petani, profesinya pasti sangat mengerti ya apa yang harus dilakukan supaya benih yang ditabur itu sungguh dapat menghasilkan dengan baik. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus karena berhadapan dengan tentu saja profesi masyarakat yang dihadapi saat itu kebanyakan adalah petani, namun petani yang ya tidak seperti kita bayangkan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia lahannya luas dan kebanyakan subur ya. Tetapi di daerah di mana Yesus berkeliling berkarya, mungkin sudah banyak anggota umat Andalas yang pernah ke tanah suci kan, ke Israel, adalah padang gurun ya, kebanyakan padang gurun. Meskipun kalau sekarang orang mengatakan di dunia pertanian bangsa Israel itu mempunyai teknologi pertanian yang sungguh luar biasa ya, bahkan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Meskipun mereka tanahnya tidak begitu subur kalau kita lihat sepintas, tetapi mereka mengolahnya sedemikian rupa sehingga sungguh menghasilkan buah. Ya, hasil-hasil pertanian Israel itu tidak hanya mereka konsumsi, tetapi juga mereka sekarang ekspor. Nah, lalu kalau kita misalnya mencoba menempatkan perumpamaan ini dalam konteks kehidupan kita di kota. Di kota apa yang banyak dikerjakan? Apa yang banyak dikerjakan selain ya pasti bukan pertanian kan, bercocok tanam, ya berbisnis, ya jualan ataupun juga ya apa istilahnya, menanam saham ya. Kalau orang berbisnis tidak mungkin begitu saja membuka misalnya suatu usaha dan
memastikan bahwa ada hasil yang baik? Pasti tidak, kan? Beberapa hari lalu saya lihat menonton satu video singkat, ya, seorang berbisnis laundry, ya, laundry, dan memberi motivasi kepada anak-anak muda yang tentu saja mempunyai keinginan untuk membangun suatu bisnis. Dan ketika ditanya kenapa sebenarnya modalnya besar, tapi kenapa hanya mempunyai 5 mesin, padahal sebenarnya bisa mampu membeli 10 mesin. Lalu si pemilik modal itu mengatakan, ya benar, kalau saya mampu membeli 10 mesin. Tetapi kenapa saya memilih 5 mesin? Karena saya telah mencoba melihat pangsa pasarnya. Kalau saya dirikan usaha di sini, pangsa pasarnya untuk dapat melayani pasar ini hanya dibutuhkan 5 mesin. Kalau 10 mesin, maka akan menganggur 5 mesin. Berarti itu kerugian. Maka saya usahakan sedapat mungkin efektif. Ya, membangun suatu bisnis tidak serta-merta harus didasarkan pada modal. Kalau besar modal, kita bangun suatu usaha bisnis yang sesuai dengan modal itu. Tetapi pertama-tama kita harus lihat pasarnya. Kalau pasarnya hanya mampu dilayani oleh 5 mesin, maka harus 5 mesin saja, jangan lebih, karena akan merugikan. Nah, apa yang ingin saya katakan dari ilustrasi ini sehubungan dengan perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tentang seorang penabur. Kadang-kadang kita karena ingin hasil yang besar, lalu kita menggebu-gebu, ternyata hasilnya minim. Karena kita tidak menyesuaikan atau mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Tidak menjadikan diri kita sebagai wadah atau mempersiapkan segala sesuatunya sebagai wadah itu, sebagai wadah yang baik untuk dapat menghasilkan. Nah, ada beberapa hal yang ditampilkan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi itu. Seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, dikatakan sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada 4 bentuk atau model di mana firman itu ditaburkan dan kemudian ya ada yang tidak dapat bertumbuh, ada yang dapat bertumbuh tapi sebentar saja, ada yang bertumbuh tetapi karena himpitan semak berduri lebih kencang maka mati, tetapi ada yang bertumbuh dengan baik karena ia bertumbuh di tanah yang baik. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan keseharian kita, demikian juga sebenarnya bahwa benih itu
disimbolkan atau dilambangkan sebagai firman, ya. Dan wadahnya itu adalah diri kita. Kalau firman itu disampaikan dan kita menyediakan diri dengan sebaik-baiknya, maka pasti akan menghasilkan buah sesuai dengan harapan. Tetapi kalau kita sendiri menyediakan diri ala kadarnya, seadanya, ya, ogah-ogahan, maka firman itu tidak akan menghasilkan buah seperti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mengharapkan berkat Allah berlimpah kepada kita, tetapi kita tidak menyediakan diri secara baik untuk menerima berkat itu. Nah, ini persoalannya. Nah, contoh kecil apa? Soal pergi ke gereja saja. Soal kecil, soal pergi ke gereja. Kadang kita sudah tahu jam 7 atau jam 9 atau jam 5 sore. Jamnya sudah jelas. Jam-jam sekian ada misa. Tetapi kadang-kadang kita masih setengah jam. Masih lama. Ya, kita santai-santai. Masih 15 menit. Belum apa-apa. 10 menit lagi, tidak apa-apa Ji. Akhirnya datang, tahu-tahu dapat macet di jalan. Terlambatlah datang ke gereja. Nah, ini salah satu bentuk sebenarnya ogah-ogahan kita menyediakan diri untuk firman Allah. Sehingga di sisi lain di mana kita mengharapkan hasil yang berlimpah berkat dari Allah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kita sendiri tidak menyediakan diri. Hati kita menjadi tidak tenang di mana Allah hadir dengan firman-Nya menggerakkan kita. Nah, sama halnya juga kalau dalam kehidupan keluarga, saya tidak tahu kalau di kota ya. Mungkin kalau di kota tidak banyak istri yang masak untuk suaminya. Atau bagaimana? Para suami-suami ini apakah dimasakkan istri atau nanti kalau mau makan, Pak, nanti ada pesan itu tuh. Grab apa namanya itu? Tuh pesan online semuanya tuh. GoFood itu ya sebentar lagi lapar mah ada masakan, sebentar ada GoFood, jadi sebentar. Nah, kalau tidak enak ya syukur kalau enak ya tuh. Tapi kalau tidak enak lalu disuruh masak lagi, lalu dikerjakan dengan orang Toraja bilang mak noko-noko, yaitu sambil kerja capek apa masa akhirnya ya mungkin keasinan sedikit, lalu ya suami juga manoko-noko dua-duanya, ya bagaimana? Nah, padahal kalau membangun hidup relasi keluarga itu kan ya mestinya didasarkan pada cinta kasih kan. Nah, itu hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana di mana sebenarnya kita bagaimana mencoba membangun diri kita, menempatkan diri kita sebagai tanah yang subur, kemudian ketika firman itu ditaburkan, berdaya guna, bertumbuh subur, menghasilkan buah yang berlimpah. Itulah posisi kita sebagai orang yang beriman. Kita harus selalu menyediakan diri kita sepenuhnya, seutuhnya, dengan tulus, terbuka, agar apa yang Allah kehendaki lewat firman-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita, dan kita mengerti, kita paham, dan kita laksanakan. Tentu saja dengan itu akan menghasilkan buah yang berlimpah untuk kehidupan iman kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Moga-moga firman atau sabda yang kita dengarkan pada hari ini, di mana kita juga hadir dengan segala kesediaan, kesiapan kita, sungguh dapat berdaya guna bagi kita, menggerakkan hati kita, dan juga meneguhkan kita untuk terus-menerus dengan setia berjuang menjalani hidup iman kita masing-masing, dan dengannya firman itu dapat bertumbuh dan mendatangkan hasil yang berlimpah-limpah bagi kita akan segala pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman dan kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa di surga agar manusia mendengarkan sabdanya yang berkuasa, dan semoga sabda itu menghasilkan buah berlimpah di antara kita. Marilah mengatakan kepadanya, bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka bagi sabda Allah, juga kalau disampaikan dalam tanda-tanda melalui peristiwa-peristiwa zaman kami. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pengkhotbah mewartakan sabda Allah dengan tak gentar dan tanpa kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa dimanapun berada, baik di dalam gereja maupun di luar. Ya Bapa, semoga para penguasa mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang harus memanggul salib, ya Bapa, semoga mereka yang menderita belajar memanggul salib bersama Kristus, dan semoga kata dan perbuatan kami menguatkan harapan mereka akan datangnya dunia yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Allah dalam hati kami, melainkan semoga hati kami terbuka bagi sabda-Mu dan menghayatinya dengan konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga haturkan syukur terima kasih kami, kegembiraan kami serta permohonan kami bersama dengan hamba-Mu, Saudari Gabrielis Gerans, yang boleh Engkau perkenankan mengalami sukacita lewat kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya hingga pada usianya yang ke-35 tahun pada tanggal 12 Juli. Kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan baginya dalam perjalanan hidupnya kiranya juga senantiasa dan tetap Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup selanjutnya dalam segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa segala harapan dan doa kami untuk rahmat keselamatan bagi hamba-Mu, anak kekasih Elizabeth Cassandra Brile Bota, dan juga Bapak Antonius Kampanye Parung. Dengan kasih Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan kepada mereka dan menuntunnya dalam seluruh perjuangan hidup iman. Dan pada akhirnya Engkau memanggilnya ke hadapan hadirat-Mu. Kami juga mohon rahmat pengampunan-Mu bagi mereka, dan dengannya pula Engkau melayak pantaskan mereka boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami, dan buatlah kami mendengarkan juga bila sabda-Mu kurang kami sukai. Semoga sabda-Mu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Nyanyian persiapan persembahan Mada Bakti 215. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau pasti musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Nyanyian Komuni Madabakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Juli 2023. Yang pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja Sabtu Minggu tanggal 8 dan 9 Juli 2023 berjumlah Rp18.150.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp11.195.000. Sumbangan pribadi Yohanes P. dan Since Sinyal berjumlah Rp2 juta. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fulgensius Kila dan Maria Theodora Apriani merupakan pengumuman yang ketiga, dan Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan ini, mohon menyampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Para calon baru disilahkan ke Sekretariat Paroki untuk mendaftarkan diri dan langsung mengikuti kursus. Yang keempat, penerimaan calon sakramen Krisma masih dibuka dengan syarat usia 15 tahun ke atas atau kelas 8 SMP ke atas. Bagi yang ingin mendaftarkan diri, silahkan
berhubungan dengan sekretaris paroki di kantor sekretariat pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan foto ukuran 3x4 1 lembar. Yang kelima, Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan Weekend MA Nusantara angkatan ke-107 pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2023 bertempat di Panti Samadi Ratna Miriam, Jalan Waspada nomor 4 Malino. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada kita sekalian, segenap umat dan seluruh petugas yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini sehingga perayaan kita boleh berjalan dengan baik. Moga-moga menjadi peneguhan iman bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Mada Bakti 465. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu.